Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yaitu Amir Nursanina. Di sini saya Amir Nursanina dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait keuangan Indonesia. Jadi, di sini saya akan sedikit membahas terkait apa itu transfer fiat. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Lalu kelebihan dan tantangannya bagaimana? Lalu juga kita akan sedikit mereview terkait bank transfer ya, bank digital, bank konvensional berbasis digital yang bisa digunakan untuk transfer fiat ya, yang populer di Indonesia. Jadi kita akan sama-sama mereviewnya. Sebelum itu kita harus cari tahu dulu nih, apa sih itu uang fiat? Jadi uang fiat itu merupakan uang resmi yang dikeluarkan pemerintah dari bank sentral seperti rupiah, dolar, rupiah, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak lagi terkait uang fiat yang lain. Pokoknya di setiap negara itu memiliki mata uang ataupun uang fiat yang berbeda-beda. Nilainya itu tidak ditentukan oleh emas atau perak, akan tetapi ditentukan oleh kepercayaan masyarakat atau regulasi negara sendiri. Contohnya sederhana yaitu 100.000 itu tidak memiliki nilai emas di baliknya, tapi sah digunakan untuk sebagai alat tukar karena diakui negara. Sehingga uang fiat ini itu apa ya? Tidak bernilai ya. Jadi berapapun uang rupiahnya itu bisa dikategorikan atau bisa bernilai 1 gram emas atau kilogram emas itu ya sesuai dengan akui negara, sesuai dengan kesepakatan negara tersebut gitu. Berbeda dengan emas. Jadi emas itu apa ya? Itu susah ataupun jarang mengalami eh, naik turun harga emas tersebut. Gitu. Kalau uang fiat, ketika ada suatu konflik ataupun ada suatu hal terkait kayak perekonomian dunia ataupun bahkan di negara sendiri, uang fiat ini sangat berpengaruh gitu, sangat terkena dampak terkait eh, tragedi ataupun terkait perekonomian yang terjadi di Indonesia, di negara tersebut ataupun di suatu dunia. Gitu. Jika di ekonomi dunia ada yang sedikit apa ya, sedikit tidak masuk akal ya, ataupun ada sedikit gangguan-gangguan terkait perekonomian, entah itu konflik dan lainnya, itu sama gitu, akan ke apa ya, nilai uang fiat ini bisa saja turun. Lalu saya akan menjelaskan apa itu transfer fiat. Jadi transfer fiat itu merupakan proses pengiriman uang fiat dari satu pihak ke pihak lain melalui sistem perbankan atau penyedia layanan keuangan. Gitu. Contohnya kita transfer uang antar mobile banking. Kita transfer mungkin dari BRI, Brimo ke BCA ataupun ke lainnya. Ataupun bisa melalui dari Brimo melalui ke e-wallet. Nah, itu merupakan salah satu transfer uang fiat. Ataupun misalnya kita kirim rupiah ya ke rekening dolar di luar negeri, itu biasanya perlu melibatkan perantara bank ataupun jaringan pembayaran ataupun fintech ya. Ya. Jadi itu merupakan sedikit penjelasan terkait uang fiat. Jadi uang fiat itu merupakan nilai ya mata uang kertas yang di apa ya, kalau uang itu nilai dari suatu mata uang kertas. Misalnya 100.000 itu di Indonesia dihargai kita bisa beli apa-apa, tapi kalau 100.000 itu kalau didolarkan itu hanya berapa dolarnya saja. Nah itu nilai dari uang fiat itu dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat ataupun regulasi dari negara tersebut gitu. Jadi uang fiat ini ya kita apa ya, kita bisa kita gunakan ya, karena uang fiat ini berbentuknya berbasis ya lembar kertas gitu kan. Kalau kita memiliki uang fiat yang banyak, ketika kita ingin bertransaksi dengan banyak itu sulit gitu. Misalnya kita mau bertransaksi membeli mobil sekitar 100 jutaan, itu kita perlu menyiapkan duit sebanyak 1 juta gitu. Agak ribet gitu, bahkan ribet sekali, susah gitu. Tapi dengan adanya bank konvensional berbasis digital, nah kita bisa menukarkan uang kita itu menggunakan bank
digital, sehingga angka yang ada di bank digital kita itu sesuai dengan apa yang kita setorkan di bank. Misalnya kita punya duit 50 jutaan tadi, kita taruh di bank 50 juta bank konvensional, lalu mereka memiliki bank digital. Nah, di bank digital itu kita bisa menggunakannya 50 juta itu untuk transaksi apapun gitu, entah itu transaksi membeli suatu barang, membeli pakaian, ataupun yang lainnya gitu. Nah, nominal di bank digital ini itu apa ya, sebenarnya adalah nominal uang fiat asli yang kita punya, itu sebenarnya. Nah, di sini saya akan sedikit mereview terkait salah satu bank digital, bank konvensional berbasis digital yang biasa saya gunakan, yaitu Brimo. Nah, Brimo ini merupakan merupakan salah satu bank konvensional yang ada di Indonesia yang memiliki aplikasinya, memiliki bank digital, yaitu Brimo. Oke, di sini karena saya sudah memiliki sudah registrasi, jadi di sini kita langsung saja kita akan melihat terkait interface yang ada di bank digital ini ya. Jadi kita bisa melihat terkait ada transfer, ataupun Briva, PDAM, pulsa, ataupun yang lainnya. Oke, kita akan sedikit membahas satu persatu. Nah, di sini kita akan bisa melihat kayak selamat pagi Amirul. Nah, di sini itu merupakan interface awal ya. Jadi kita bisa melihat juga saldo rekening utama kita berapa ya, ini saya sedikit mengatakan. Lalu di sini juga di BRI ini bisa ada rekening berbeda-beda, ada rekening untuk investasi, ada rekening untuk bisnis. Nah, itu bisa membuat banyak rekening di satu BRI. Dan di sini saya menggunakan rekening yang tidak perlu di ini ya, karena itu bersifat privasi ya. Kita lanjut ke fiturnya ya. Jadi fiturnya kita bisa transfer ya, transfer dengan atas nama di bawah ini ya. Kita bisa transfer dari dalam negeri ataupun internasional ya. Nah, bisa transfer melalui ke dalam negeri ataupun internasional gitu guys. Lalu kita bisa lihat Briva ya. Briva ini merupakan salah satu metode utama ketika kita pembayaran melalui ataupun ingin melakukan transaksi melalui apapun. Misalnya kita menggunakan Shopee, tapi kita pembayarannya melalui Brimo, yaitu kita akan langsung kita akan mendapatkan nomor transaksi gitu, nomor transaksi virtual account. Nah, di sini kita akan mendapatkan nomornya, tinggal kita salin, baru kita bisa langsung bayar terkait apa yang kita beli. Gitu. Biasanya seperti kita membayar, kita beli pulsa ya, beli kuota melalui, misalnya saya menggunakan Tri 5 Tri, kita ingin beli kuota, itu biasanya ada metode pembayaran melalui bank BRI. Nah, inilah nomor virtual account ya, itu yang akan dikirim, yang akan diakses, yang akan dikelola, yang akan yang akan dieksekusi melalui nomor Briva ini ya, BRI virtual account ini. Jadi transaksi seperti Tokopedia, Shopee, TikTok dan lain-lainnya itu biasanya ketika kita bertransaksi itu masuknya ke Briva ini ya. Nomor Briva ini kita tinggal masukkan ke Briva ini. Lalu ada PDAM ya, di sini kita bisa membuat transaksi baru ya. Dari mana, pilih penyedia jasa apa untuk pembayaran akhir gitu kan, PDAM, tanpa perlu ribet-ribet kita datang ke tempatnya gitu. Atau kita bisa mengisi pulsa ya melalui nomor ini ya. Kita bisa mengirim pulsa ya, membeli pulsa berapa. Lalu kita akan bisa melihat terkait fitur-fiturnya, yaitu ada top up ya. Di sini top up ada Breezy ya, ada e-wallet, ada pulsa, data, telepon listrik, bahkan ada GoPay juga gitu, bisa dihubungkan langsung dengan GoPay gitu. Lalu juga ada Breezy ya. Breezy ini berbasis NFC gitu. Jadi kita ingin hanya berbasis NFC gitu. Untuk FPV NFC dan update saldo, tentu Anda melakukan top up gitu. Untuk handphone yang kirim silakan update saldo untuk melakukan top up dengan melalui template.
aja. Pokoknya Bridge ini merupakan salah satu fitur tambahan yang ada di Brimo ini ataupun di Bank BRI. Lalu kita bisa membayar tagihan juga, ya banyak sekali. Ada Briva, listrik, BPJS, kartu kredit, PDAE, pendidikan dan lain-lain. Kita bisa lihat banyak sekali terkait tagihan-tagihan yang kita bisa akses, yang kita bisa bayar melalui Bank BRI Brimo ini. Lalu ada store tarik lupa ya, kartu. Jadi kita tinggal pencet ini, lalu ada kode yang akan dimasukkan nanti. Nah, tinggal seperti itu. Misalnya kita punya cash dan kita ingin transaksi ya store tunai, ya ataupun tarik tunai tanpa menggunakan kartu, kita bisa menggunakan aplikasi Brimo. Jadi tanpa perlu kita menggunakan kartu, itu kita bisa menggunakan aplikasi HP. Kalau ada lifestyle juga ya guys. Ini kita bisa membeli terkait tiket nih, misalnya kalian pecinta bola. Jadi kita bisa membelinya di BRI Super League ini. Bisa beli. Lalu ada travel ya, membeli tiket bus, KAI, Pelni, ya penyeberangan jarak jauh ataupun travel bus ataupun shuttle gitu. Ataupun bisa kita belanja ya, belanja Alfamart dan Ultra Voucher. Lalu ada ekspedisi juga. Nah, ini karena belum jam operasionalnya, jadi kita tidak bisa langsung aksesnya. Lalu kita bisa langganan internet juga, ya booking.com. Lalu ada hiburan, ya kita bisa menikmati ya Glora ataupun Goers gitu. Tiket event seru kalau Goers. Kalau Glora itu sewa lapangan olahraga bersama temannya. Jadi kita bisa sewa lapangan melalui Goers. Ataupun kesehatan ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat di sini ya, kita bisa beli susu ataupun ada harga-harga yang murah untuk pembelian kesehatan gitu. Banyak sekali ya terkait fitur yang ada di Brimo ini. Lalu ya kurang lebih seperti itu untuk lifestyle. Lalu ada debit virtual ya. Bayar dengan kartu debit virtual, transaksi cukup pakai HP. Jadi kita bisa menggunakan transaksi melalui handphone saja gitu. Lalu ada catatan keuangan. Nah, ini catatan keuangan terkait ini kurang lebih catatan keuangan yang ada di HP saya. Ada pengeluaran, pemasukan, ya. Lalu ada laporannya. 8 bulan lalu, 3 bulan lalu. Ada di sini semua gitu. Ada di aplikasi ini gitu. Dan keuangan. Jadi kita juga bisa berinvestasi, guys. Wah, sangat-sangat luar biasa ya. Ada SBN, cicil emas, ya. Ada rencana, ataupun kita bisa investasi dan lain-lainnya itu bisa melalui BRI investasi ini. Lalu ada kartu kredit ya, jadi kita juga bisa membuka kartu kredit BRI ya, ataupun bayar kartu kredit juga bisa. Lalu ada asuransi juga. Nah, kita bisa melakukan bayar asuransi sesuai dengan ini ya, kendaraan, jiwa, kendaraan, tempat tinggal dan usaha dan lainnya. Kita bisa melakukan asuransi melalui hanya dengan aplikasi ini gitu. Lalu juga ada pinjaman ya, kita bisa mengajukan pinjaman. Namun pengajuan pinjaman ini ada sedikit ya bisa pengajuan pinjaman untuk investasi, modal kerja ataupun konsumtif gitu. Lalu juga ada produk lain dari BRI, itu ada Ceria, Filola, Bank Raya, ataupun QR pedagang, atau yang lainnya gitu. Lalu juga ada terkait berita-berita terkait Brimo ini, ya. Brimo merupakan singkatan dari BRI Mobile. Gitu. Adapun ada mutasinya, ada aktivitasnya juga, kita bisa lihat di sini, ya, dan lain-lain. Ataupun kita bisa lihat juga. Kita di sini bisa lihat informasi terkait fokus ya. Nah, kita bisa tahu terkait harga jual ataupun harga beli di mata uang suatu negara ya, dengan menggunakan aplikasi ini doang gitu. Singapura, Saudi Arabia dan lain-lain. Lalu juga ada lokasi ATM BRI. Ini ketika kita ingin menarik duit kita bisa menggunakan
aplikasi ini. Jadi kita bisa lihat tahu nih mana BRI terdekat untuk menarik duit kita. Jadi kita lihat ada beberapa yang tepat yang bisa kita tarik duit. Lalu ada info saham BRI. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang lumayan bisa kita gunakan, apalagi jika kalian adalah seorang investor ya, ingin mengetahui terkait saham dari itu seperti apa, kita bisa langsung cek menggunakan aplikasi ini. Lalu bisa cek banking, booking, ya, cash menu, dan lain-lain. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu teman-teman terkait fitur-fitur yang ada di BRI Mobile. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai BRI ya, mempunyai ATM BRI dan kalian ingin membuat aplikasi BRI Mobile ini, itu bisa banget gitu. Jika teman-teman bisa langsung download aplikasinya di App Store ataupun Play Store saja gitu. Jika kalian ingin membuat transaksi online ya, itu kalian bisa langsung menggunakan BRI, karena BRI ini sangat cocok sekali untuk keseharian kita, apalagi terkait pembayaran, ingin transfer itu bisa lebih dipermudah dengan bank konvensional berbasis digital ini. Namun dari bank BRI ini ya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu kita bisa tahu ya, praktis ya, ataupun semua layanannya itu tidak ada di satu aplikasi, bahkan tampilannya simpel dan tetap untuk pemula, lalu aman dan OTP, PIN dan biometrik gitu. Seperti tadi saya di awal-awal menggunakan muka gitu kan, facial ini. Lalu cocok juga untuk nasabah UMKM. Jadi jika ada rekening BRI yang dikhususkan untuk UMKM ataupun buat investasi. Akan tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kadang terjadi error ataupun maintenance, ataupun kekurangannya wajib internet yang stabil, dan juga beberapa fitur belum selengkap fintech murni. Jadi sebenarnya di luar sana itu ada fintech ya, financial teknologi seperti bank digital lain yang lebih memiliki fitur-fitur yang hebat. Namun untuk kita ya, kalau kalian hanya sekedar transfer, keluar masuk duit ataupun ingin pembayaran, itu BRI ini cocok sekali untuk kalian gunakan. Jadi dari yang sudah kita bahas, apa itu uang fiat, bagaimana transfer fiat bekerja, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa transfer uang fiat ya, transaksi menggunakan uang fiat melalui bank digital itu merupakan tulang punggung ataupun merupakan akar transaksi kita sehari-hari. Dan seperti aplikasi BRI ini membuat kita semakin mudah, aman, dan cepat melakukan transaksi pembayaran ataupun yang lain. Mungkin cukup sekian terkait video ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.